Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Apa kabar? Hari ini hari Jumat tanggal 13 Maret. Berarti hari Jumat di minggu kedua. Hari ini saya mau Jumatan di Masjid At-Tauhid. Kalau nggak salah hari ini ustadznya ustadz muda. Beliau sekitar kelas 2 SMA, tapi beliau jam terbangnya sudah lumayan. Beliau khutbahnya sudah sering ya, khutbahnya sudah sering di masjid ke masjid. Hari ini beliau kebagian khutbah di Masjid At-Tauhid. Saya sekarang mau Jumatan di Masjid At-Tauhid, ingin mendengar khutbahnya beliau. Namanya Ustadz Lutfi apa sih, kurang tahu, lupa lagi ya. Pokoknya Ustadz Lutfi aja ya. Beliau baru kelas 2 SMA. Tapi beliau pesantren. Jadi kalau di pesantren itu, kalau kelas 2 SMA di umum, kalau di pesantren itu kelas 2 mualimin beliau. Temanya saya nggak tahu apa hari ini. Beliau sekolahnya di pesantren 45 Rahayu di daerah Marga Asih. Ya, kita lihat khutbahnya beliau seperti apa. Saya aja juga belum bisa khutbah ya, karena emang bukan basic saya sebagai ustadz. Terus basic saya cuma sebagai jamaah, sebagai mustami, sebagai pendengar arahan-arahan dari para ustadz, mana yang baik, mana yang salah. Setelah itu kita mendengarkan khutbahnya beliau di khutbah Jumat hari ini. Oke kawan-kawan, jangan lupa hari Jumat itu wajib untuk laki-laki mengikuti sholat Jumat ya. Jadi kalau misalkan laki-laki tidak mengikuti sholat Jumat, saya nggak tahu itu dosanya seperti gimana. Karena kata Allah juga laki-laki itu sangat wajib hari Jumat mengikuti sholat Jumat. Kecuali kalau misalkan kita safar ya, kita safar di perjalanan, tidak keburu sholat Jumat, boleh kita diganti oleh sholat zuhur begitu. Tapi posisinya kalau misalkan safar. Oke, teman-teman, kita lanjut perjalanan menuju Masjid At-Tauhid. Oke, terima kasih. Masjid At-Tauhid. Yang datang ini paman saya, kebetulan beliau itu adiknya bapak saya. Dihitung Naon? pengkahan itu malah pengkahan itu Mana? Oh, cuma pagar takut kabur hiji aing. nah bisa. Anu biru tiap Jumaah urang kan kabur teh. Tiru kali teh. Hari ini saya sholat Jumatan di Masjid At-Tauhid. Kebetulan ini Bapak Haji Ujang GB. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana kabarnya? Iya baik. Baik, alhamdulillah kalau baik ya. Oke. Ini tuh dalam rangka apa sih? Nah,
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama mari kita ucapkan puji serta syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Mungkin kita sudah tahu bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya, Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ada satu yang jangan sampai kita lupakan. Di samping ibadah, kita juga harus memiliki akhlak yang baik. Bisa kita bayangkan kalau kita senantiasa beribadah, tapi akhlak kita jelek. Tentu itu adalah sebuah kesalahan. Oleh karena itu, mari kita pelajari akhlak yang baik. Ada 4 alasan kenapa kita harus mempelajari akhlak yang baik. Yang pertama adalah itu adalah sebuah tugas yang diberikan kepada Rasul. Rasul pernah bersabda, Innama bu'ithu liutimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Kita sudah tahu bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang jahiliyah memiliki akhlak yang buruk. Mereka mengimani, berdoa kepada berhala, menyekutukan Allah. Bahkan mereka mengubur anak-anak perempuan mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak tersebut. Berkaitan juga dengan kita. Kenapa? Karena kita selaku umatnya, selaku umat Nabi Muhammad SAW, harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan harus meneruskan tugas yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu memperbaiki akhlak dari yang tadinya buruk menjadi bagus, menjadi baik. Yang kedua, alasan kita harus memperbaiki, harus mempelajari akhlak adalah untuk mengetahui perbedaan antara ibadah, memisahkan antara ibadah dan akhlak. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang perempuan yang rajin sholat, yang rajin saum, dan rajin bersolawat. Tapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasul bersabda, dia finnar, dia akan masuk ke neraka. Lalu pemuda tadi berkata kembali bahwa ada perempuan yang sedikit
sholatnya, yang sedikit saunya, bahkan untuk bersedekah pun dia hanya bersedekah dengan sepotong keju. Tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasul bersabda, hiya fil jannah, dia akan masuk ke surga. Apa yang dapat kita pahami adalah bahwa akhlak dan ibadah itu berbeda. Kenapa? Karena seperti yang disebutkan dalam hadis ini, perempuan yang pertama sering beribadah, sering sholat, sering saum, bahkan sedekahnya pun banyak. Tapi dia sering menyakiti tetangganya. Artinya ibadahnya baik, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya jelek. Lalu apa? Sabda Rasul, iya finnar, dia akan masuk ke neraka. Tapi berbeda dengan perempuan yang kedua, ibadahnya kurang, sholatnya pun sedikit, saumnya sedikit, bersedekah hanya dengan sepotong keju yang bisa disebutkan tidak seberapa, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Artinya dia ibadahnya sedikit, tidak sebanyak perempuan yang pertama tadi, tapi akhlaknya bagus. Rasul pun mengatakan bahwa hiya fil jannah, dia akan masuk ke surga. Dan yang ketiga, alasan kita harus mempelajari akhlak adalah untuk diamalkan. Allah pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Ini artinya ilmu yang mereka dapat tidak diamalkan. Nah, tujuan dari mempelajari akhlak ini salah satunya adalah untuk mengamalkan apa yang kita tuai dari ilmu yang kita dapatkan. Imam Muhammad Al-Fad pernah berkata bahwa Islam tidak akan hancur kecuali dengan 4 hal. Yang pertama adalah umat Islam mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Yang kedua, mereka melakukan tapi tidak berdasarkan dengan ilmu. Yang ketiga, mereka tidak mau mencari ilmu terhadap ilmu yang tidak mereka ketahui. Dan yang keempat adalah mereka menghalang-halangi orang yang ingin mencari ilmu. Ini artinya bahwa ilmu yang kita dapatkan tidak akan bermanfaat kecuali kita amalkan. Tidak perlu banyak untuk mendapatkan ilmu, sedikit saja, namun ilmu itu diamalkan, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yakin bahwa dia telah mempelajari akhlak dan telah memahaminya. Yang keempat adalah bahwa menghindari fitnah bisa juga dengan mempelajari akhlak. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah bahwa orang yang paling jelek di hari akhir adalah orang yang dihindari, orang yang dijauhi oleh orang-orang karena kejelekannya. Bisa kita bayangkan bahwa seseorang yang memiliki akhlak yang jelek dan pasti oleh orang-orang di sekitarnya akan menjauhinya. Kenapa? Karena mereka takut akan terbawa oleh akhlak
akhlak jelek tersebut. Oleh karena itu, kita harus mempelajari akhlak ini agar tidak dijauhi oleh orang-orang dan dapat membantu kita ke jalan yang benar. Setelah kita mengetahui apa tujuan mempelajari akhlak, yaitu yang pertama, karena akhlak itu adalah tugas pertama yang diturunkan ke Rasul, yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang kedua adalah karena akhlak dapat membedakan antara ibadah. Akhlak itu berbeda dengan ibadah. Yang ketiga, karena mempelajari akhlak itu harus diamalkan, tidak hanya dikatakan. Yang keempat adalah agar kita terjauh dari fitnah orang-orang. Barakallahu alaihi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimahumullah. Setelah kita mempelajari apa tujuan dari menuntut akhlak, sekarang apa yang terjadi ketika kita melakukan akhlak yang baik? Di Indonesia ada perkataan bahwa beramal itu harus tanpa pamrih. Justru dalam Islam kita harus pamrih. Kenapa? Bayangkan saja jika kita sholat, beribadah kepada Allah tanpa pamrih. Pamrih adalah mengharapkan sesuatu dari seseorang agar menunjukkan diri sendiri. Kalau sholat tanpa pamrih, lalu apa yang kita dapatkan? Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pamrih, tapi dengan ikhlas. Ikhlas menurut bahasa artinya murni, bersih. Tapi menurut istilah artinya mengesahkan Allah. Mengapa dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas? Mengapa dinamai surat Al-Ikhlas tapi di dalam suratnya tidak ada kalimat ikhlas? Karena ayat pertamanya mengesahkan Allah, Qul huwallahu ahad. Ini artinya bahwa pamrih dengan ikhlas adalah kita melakukan suatu ibadah, melakukan amal dan mengharapkan atau pamrih terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita mengharapkan pahala darinya. Kita membaca Quran, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah jika seseorang mengatakan bahwa beramal itu harus tanpa pamrih. Yang benar adalah kita harus pamrih dengan ikhlas. Kita beramal mengharapkan ridho Allah, mengharapkan rahmatnya, dan mengharapkan pahalanya. Jadi intinya adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus senantiasa memperbaiki akhlak kita, memperbanyak ibadah, serta setelah kita berakhlak dan beribadah, kita harus pamrih
dengan ikhlas, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumatannya udah beres. Ini kita menuju jalan pulang, melewati gang karena masjidnya juga emang di dalam perkampungan ya, di dalam gang, bukan di pinggir jalan. Tapi alhamdulillah jamaahnya banyak banget. Nah, ini alhamdulillah sudah sampai rumah guys. Ini rumah saya. Ini rumah. Nah, ini kantor kecil saya. Ini kantor saya. Kita nyari dulu punya. Teng. Alhamdulillah Jumatan hari ini sudah selesai di Masjid At-Tauhid. Alhamdulillah juga jamaahnya banyak. Masjidnya kecil, jadi sholatnya jadi di halaman masjid ya, jadi teras masjid. Alhamdulillah jamaahnya sudah banyak. Masjid itu berdiri tahun 98, Masjid At-Tauhid itu berdiri tahun 98. Sekarang 2020. Alhamdulillah jamaahnya juga sudah banyak. Barusan juga sholat Jumatan sampai membludak keluar sampai di teras, jadi sudah tidak ketampung ke dalam masjid. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun depannya lagi bisa diperbaharui masjidnya, bisa menjadi masjid yang ya agak lebih gede lah ya. Oke, cukup sekian dulu hari ini. Mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia yang beragama Muslim melaksanakan sholat Jumat di masjid karena suatu kewajiban untuk seorang laki-laki. Oke, brother. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.